Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama Ilmuwan Deso. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang produk, barang, dan jasa. Jadi pada kuliah entrepreneurship ini kita akan membahas definisi dan varian dari produk, barang, dan jasa. Definisi produk. Produk merupakan segala hal yang dapat ditawarkan kepada pasar agar mendapatkan perhatian dan memberi ketertarikan untuk dibeli, diminta dan juga dikonsumsi sehingga bisa memuaskan kebutuhan. Bukan hanya berupa barang, produk juga bisa berupa jasa. Jadi misal kita seorang entrepreneur, kita harus memiliki sebuah produk untuk ditawarkan. Nah, produk itu sesuai yang ada pada definisi, ada produk barang, misal kita menjual barang, misal menjual baju, atau mungkin kita berupa jasa, misal jasa jahit. Nah, itu juga termasuk dalam produk. Sekarang kita masuk ke definisi barang. Barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Seperti tadi saya contohkan baju. Di sini barang bisa mempunyai beberapa bentuk ataupun wujud tertentu serta memiliki sifat fisik, dan barang juga memiliki tenggang waktu yang dimana antara saat diproduksi dan dikonsumsi. Misal kita produknya bakso itu daya tahannya hanya 1 hari. Misal kita sudah beli pagi, paling tidak siang atau maksimal sore harus sudah kita makan atau kita konsumsi. Jadi dia memiliki jangka waktu untuk dikonsumsinya. Kemudian definisi jasa. Jasa adalah kegiatan yang memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak penjual ke pihak lain atau pembeli tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Proses produksi dari produk jasa bisa melibatkan suatu produk fisik, bisa juga tidak. Jasa merupakan hasil dari suatu kegiatan produksi yang tentunya tidak mempunyai wujud atau sifat tertentu. Jasa juga tidak memiliki tenggang waktu saat diproduksi maupun saat dikonsumsi. Contohnya adalah jasa pijat. Sekarang di era modern ini banyak pekerja lelah, butuh relaksasi, makanya ada jasa pijat. Nah, jasa pijat itu tidak ada wujud fisiknya, tapi dampaknya bisa kita rasakan. Oke, next. Ciri produk barang. Kita masuk ke barang dulu. Produk memiliki wujud. Oke, baju ada wujudnya. Produk dapat dimiliki dan dijual kembali. Nah, kita bisa jual kembali produk yang sudah ada. Produk dapat disimpan dan dipegang. Produk dapat diangkut, dapat dikirim, didistribusikan. Produk dan konsumsi terpisah. Penjualan dan produksi terpisah. Jadi misal bagian produksi sama bagian penjualan terpisah. Mutu dapat diukur dengan mudah. Kita bisa melihat, misal kita raba secara langsung, oh bahannya halus, jahitannya rapi. Otomisasi mudah. Produk menghasilkan penerimaan. Jadi ada penerimaan barang tersebut. Ciri produk jasa. Produk ini tidak memiliki wujud. Produk tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual kembali. Jadi misal kita jasa pijat, ya, yang bisa melakukan ya yang punya keterampilan tersebut. Umumnya produk tidak bisa disimpan. Produk dan konsumsi terjadi secara simultan. Jadi dia adalah proses. Mutu sulit diukur, tapi dari hasil atau dari respon customer-nya. Penjualan merupakan bagian dari jasa. Tinggi interaksi, produk disediakan bukan dijual. Sedia jasa. Otomisasi sulit dilakukan. Kumpulan jasa menghasilkan penerimaan. Kita kembali ke produk barang. Ada jenis barang kebutuhan pokok atau utama. Kebutuhan pokok berupa barang yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Di antaranya adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang itu ya pakaian, pangan yaitu kebutuhan makanan setiap hari, dan papan itu kebutuhan untuk tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan penunjang yaitu kebutuhan penunjang lebih ke berbagai alat untuk pemuas untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Di antaranya ada parfum, bedak, alat kecantikan, smartphone, televisi, dan penunjang lainnya. Artinya itu adalah produk penunjang ya, produk tersier. Nah, jadi misal kosmetik, kalaupun kita tidak pakai kosmetik, kita bisa hidup.
bukan kebutuhan pokok tapi saat ini sangat banyak dibutuhkan. Kembali ke produk barang, ada kebutuhan pelengkap atau mewah. Kebutuhan ini merupakan pelengkap yang bersifat seperti motor, mobil, rumah mewah. Transportasi itu sebenarnya kebutuhan pokok, tapi karena adanya varian yang menawarkan fitur yang lebih bagus, itu menjadi kebutuhan yang kemewahan. Misal kita naik motor Supra, it's okay, no problem, yang penting tujuan tercapai. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, wah kalau tidak ninja tidak keren. Nah, contohnya seperti barang shopping, barang yang hanya bisa didapatkan pada tempat tertentu saja, misalnya elektronik, mobil, motor, kacamata, baju distro. Jadi dia memiliki keunikan tertentu. Misal dia punya merek yang khas di situ, jadi dia memiliki brand. Barang yang mudah didapat, barang tersebut bisa dengan mudah ditemukan, contohnya seperti sabun mandi, sikat gigi, sampo, gula, dan lainnya. Biasanya penyedia barang ini itu adalah minimarket. Misal ada contoh yang disebutkan merek Alfamart, Indomart, itu banyak sekali tersebar karena itu kebutuhan yang sangat mudah didapat. Aspek dalam pemilihan produk barang. Yang pertama, model produk, keunggulan atau juga keistimewaan produk tersebut. Makanya sekarang rival produk itu sangat banyak. Kualitas dari produk dan penampilan produk. Jadi kemasan itu juga penting, cover juga penting. Produk yang berupa jasa. Sifat produk jasa itu berubah-ubah atau variability, daya tahan, perishability, tidak berwujud, intangibility, tidak dapat dipisahkan, inseparability. Macam-macam produk jasa. Ada jasa perantara perdagangan, atau istilahnya apa ya, reseller dan sebagainya. Jasa hiburan, misal entertain, seperti musik dan sebagainya. Jasa konsultan, pengacara atau akuntan, ya tentunya seperti pengacara, konsultan teknik dan sebagainya. Jasa transportasi, misal Gojek, Grab dan sebagainya. Ojek. Jasa asuransi, nah sekarang semakin banyak kegiatan maupun jaminan hari tua, pendidikan dan sebagainya. Jasa servis kendaraan dan servis lain-lain. Jasa salon kecantikan, ini sangat populer dan peminatnya juga banyak. Hal yang berpengaruh kepada pemilihan produk barang dan jasa. Pemasaran produk, selera konsumen, pelayanan, keahlian dan keterampilan, penafsiran terhadap informasi. Jadi kita harus dekat dengan selera konsumen itu yang diminta seperti apa. Nah, metode pemasaran produk, semakin produk itu dikenal masyarakat, dia akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selera konsumen, yang diminta konsumen itu seperti apa sih? Nah, konsumen itu memiliki ragam yang berbeda-beda permintaannya, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pelayanan yang baik akan memberikan daya tarik tersendiri kepada konsumen. Keahlian dan keterampilan, skill yang kita miliki dalam memberikan pelayanan akan memberikan keistimewaan dari produk barang maupun jasa kita. Penafsiran terhadap informasi, apa yang diminta customer itu yang kita berikan. Makanya kita harus pandai-pandai memahami maksud dan tujuan dari para customer. Nah, di akhir sesi produk barang atau jasa apa yang sesuai dengan bidang Anda. Nah, teman-teman silakan identifikasi produk apa, barang atau jasa yang sesuai dengan bidang keahlian Anda. Misal ada yang suka hobi burung, miara burung, ya mungkin itu bisa dia jual burung itu oke. Kemudian ada yang jasa, misal dia punya skill untuk desain, nah dia bisa jasa desain. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing atau skill Anda masing-masing. Silahkan tulis di kolom komentar mana untuk Anda. Jika bermanfaat, boleh like dan subscribe di channel Ilmuwan Desa. See you next time. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf dalam penyampaian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk rekomendasi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.